kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 5. Materi ini ada di halaman 35 sampai dengan 39. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Udin dan Mutiara rukun dalam melakukan tugas-tugas di rumah. Mereka mempunyai tugas membersihkan rumah dan halaman. Bagaimana agar tugas itu dapat diselesaikan dengan baik? Tentu agar bisa diselesaikan dengan baik, mereka harus bekerja sama. Ayo berdiskusi anak-anak. Bacalah teks berikut. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan rumah. Udin dan Mutiara bertugas menjaga keindahan halaman rumah. Mereka melaksanakan tugas dengan cara bekerja sama. Udin menyiram tanaman, Mutiara menyapu halaman. Halaman rumah selalu indah dan rapi. Ayah dan ibu senang karena anak-anaknya cepat kaki, ringan tangan. Diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut. Karena perintahnya diskusikan anak-anak, maka pertanyaan ini dikerjakan secara kelompok. Dan di sini Ibu memberi contoh cara menjawabnya, nanti anak-anak harus berlatih kembali. Ibu mulai dari pertanyaan yang pertama, mengapa halaman rumah Udin selalu bersih dan rapi? Jawabannya, karena Udin dan Mutiara rajin merawat tanaman dan membersihkan halaman rumah. Pertanyaan kedua, apa akibatnya bila Udin dan Mutiara tidak bekerja sama? Akibatnya, tugas merawat halaman rumah tidak akan cepat selesai dan halaman rumah menjadi kotor. Pertanyaan ketiga, apakah sikap Udin dan Mutiara menunjukkan pengamalan sila Pancasila? Ya, karena mereka mau bekerja sama untuk menjaga keindahan halaman rumah. Pertanyaan keempat, sila keberapa? Jawabannya adalah sila ketiga Pancasila. Pertanyaan kelima, jelaskan alasannya. Jawabannya, bekerja sama untuk hal yang baik menunjukkan sikap persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Pertanyaan keenam, menurut pendapatmu, apakah Udin dan Mutiara mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan alasannya. Ya, mereka mengamalkan sila ketiga Pancasila karena mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keluarga untuk menjaga kebersihan rumah. Soal nomor 7 anak-anak, tuliskan pengalamanmu di rumah dalam menerapkan sila ketiga Pancasila. Di sini Ibu memberi contoh saja. Nanti anak-anak bisa membuat contoh sesuai pengalaman anak-anak masing-masing. Jawabannya, setiap hari aku belajar bersama kakak dan didampingi ibuku. Bila ada kesulitan saat belajar, aku bertanya kepada kakak atau ibuku. Pertanyaan ke-8, apa makna ungkapan cepat kaki ringan tangan? Tentu anak-anak sudah tahu. Makna ungkapan cepat kaki ringan tangan adalah rajin bekerja. Ayo mencoba anak-anak, ceritakan pengalamanmu dalam menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah. Baik, di sini Ibu memberi contoh cerita pengalaman yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah, yaitu menunjukkan sikap hidup rukun, menunjukkan sikap menjaga persatuan dalam keluarga. Judul cerita pengalamannya adalah belajar bersama kakak. Setiap sore hari, aku belajar bersama kakakku. Ibuku selalu mendampingi aku dan kakak belajar. Kami bertiga berkumpul di ruang keluarga.
Aku dan kakak belajar pelajaran masing-masing. Bila ada kesulitan dalam belajar, aku bertanya kepada kakak. Kalau kakakku tidak bisa membantu, ibuku pasti membantuku belajar. Kakakku pintar pelajaran matematika. Aku ingin pintar pelajaran matematika seperti kakak. Kakak mengajakku rajin belajar dan mengerjakan latihan soal agar aku pintar. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Bacalah kalimat berikut. Ibu mulai dari kalimat yang pertama. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Di sini ada ungkapan yang dicetak miring ini anak-anak. Ini adalah ungkapan. Ungkapannya adalah rendah hati. Ke kalimat kedua. Ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Di sini juga ada ungkapan pada kalimat kedua anak-anak, yaitu buah hati. Ibu lanjutkan ke kalimat ketiga. Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Di sini di kalimat ketiga ada ungkapan buah tangan anak-anak. Lanjut ke kalimat keempat. Udin dijuluki cepat kaki ringan tangan karena selalu mengerjakan tugas dengan baik. Di sini ada ungkapan cepat kaki ringan tangan. Lanjut ke kalimat kelima. Masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin agar tidak terjadi pertengkaran. Di sini ada ungkapan kepala dingin. Tulislah arti ungkapan yang terdapat pada kalimat-kalimat di depan. Baik, di sini ibu memberi contohnya, nanti anak-anak harus berlatih kembali. Yang pertama, ungkapan rendah hati artinya tidak sombong. Yang kedua, ungkapan buah hati artinya anak. Yang ketiga, ungkapan buah tangan artinya oleh-oleh. Yang keempat, ungkapan cepat kaki ringan tangan artinya rajin bekerja. Dan yang kelima, ungkapan kepala dingin artinya tenang dan sabar. Udin dan Mutiara tidak hanya rukun dalam melaksanakan tugas, mereka juga rukun dalam bermain. Sikap apa yang harus kita jaga ketika bermain? Sikap yang harus kita jaga ketika bermain yaitu sikap jujur, sikap sportif, dan juga sikap menjaga kerukunan saat bermain. Ayo mencoba anak-anak peragakan gerakan-gerakan berikut. Tanpa pada gambar yang pertama, di sini adalah gerakan berjalan ke depan. Saat berjalan ke depan anak-anak ini melakukan gerakan berjalan ke depan, pandangan mata lurus ke depan dan juga badan tegak. Ini. Selanjutnya di gambar kedua ini adalah sikap berjalan yang benar. Ini berjalan lebih dulu menggunakan kaki kiri dan saat berjalan badan tetap tegak dan pandangan lurus ke depan. Di gambar selanjutnya ini adalah gerakan berjalan bersama. Untuk gerakan berjalan bersama, anak-anak bisa berlatih sendiri bersama teman-teman didampingi bapak dan ibu guru di sekolah. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.